Nah, kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Kau hadir dan memimpin caranya acara firman, baik penyampaian maupun penerimanya. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara, dan berikan penggerapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, sehingga seluruh firman disampaikan dengan baik dan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Juga lengkapi firman dan Injil-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Kami juga berdoa supaya Engkau menolong semua kami dalam mendengar firman, berikan hati yang terbuka, berikan kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti berikan kami ketundukan, supaya semua kami bisa diberkati oleh firman Tuhan, dibangun imannya oleh firman Tuhan, hidup kami bisa makin dikuduskan, dan pada akhirnya Tuhan lebih dipermuliakan. Kami sadar bahwa dalam setiap acara firman, setan pasti bekerja. Sekali lagi kami mohon Kau kuatkan semua kami, dan apapun yang mereka lakukan, biarlah firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan seri Kisah Rasul ya. Dan hari ini kita membahas Kisah Rasul pasal 15 ayat 35 sampai dengan 41. Kita bacakan dulu teksnya ya. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali pada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Paulus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil melakukan jemaah-jemaah di situ. Pertama kita melihat bahwa di sini Paulus mengusulkan ya. Dalam ayat 36, Paulus mengusulkan untuk pergi mengunjungi gereja-gereja yang sudah mereka dirikan dalam perjalanan misionarisme yang pertama. Ini kita bisa baca lagi sekarang ayat 36. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Usul ini memang bisa dilaksanakan karena gereja Antioquia, di mana Paulus dan Barnabas melayani atau mengajar, mempunyai banyak orang yang bisa mengajar firman Tuhan. Jadi bukan cuma Paulus dan Barnabas, karena kalau cuma dua ini, maka mereka pergi, maka tidak ada firman Tuhan di gereja ini. Tetapi gereja ini punya banyak orang yang bisa mengajar firman Tuhan, yang sudah kita bahas pada kali yang lalu, dan ini ada dalam ayat 35. Dan kita juga bisa melihat dalam Kisah Rasul 13 ayat 1. Sehingga sekalipun ditinggal pergi oleh Paulus dan Barnabas, jemaat di situ tetap ada yang mengajar. Kita baca ayat ini ya. Ayat 35, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain, berarti kan ya. Yang mengajar bukan cuma mereka, tapi banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Juga kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 13 ayat 1.
Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, perhatikan ya, beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukias orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus atau Paulus ini ya. Jadi selain Barnabas dan Paulus ada lagi Simeon ini, Lukius, lalu Menahem, sedikitnya ada 3 orang pengajar yang lainnya. Usul Paulus ini timbul karena pertama, Paulus sadar bahwa setan pasti menyerang gereja-gereja yang sudah didirikan. Apakah saudara menyadari hal ini? Rajinkah saudara berdoa untuk gereja kita? Saudara, gereja kita memang gereja kecil, tetapi sebetulnya pengaruhnya besar karena sekarang tulisan-tulisan saya dan video saya masuk di YouTube dan di web dan di Facebook dan sebagainya, dan dipelajari oleh banyak orang, digunakan juga oleh banyak pengkhotbah atau pendeta untuk berkhotbah. Jadi tidak bisa tidak, gereja kita ini akan pasti diserang habis-habisan oleh setan. Dan karena itu ini sesuatu yang harus dipikirkan. Kalau setan pasti menyerang, kita pasti harus juga berusaha mati-matian untuk bertahan, dan bahkan menyerang balik setan dengan cara memberitakan Injil. Dan yang kedua, saudara, Paulus ini sadar bahwa orang Kristen tetap adalah manusia yang lemah dan condong pada dosa, sehingga perlu untuk dikuatkan. Jadi sekalipun yang diinjili oleh mereka itu sudah bertobat, sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sejati, tidak berarti bahwa mereka tidak perlu dikuatkan. Karena itu dia mau mengunjungi mereka untuk melihat keadaan mereka dan menguatkan mereka dimanapun itu dibutuhkan. Dan yang ketiga, Paulus mempunyai beban kasih dan perhatian terhadap orang-orang yang ia layani. Semua hamba Tuhan, guru sekolah minggu minusnya, guru sekolah minggu dan pelayan Tuhan harus meniru Paulus di dalam hal ini. Jadi bukan asal pelayanan ya, tapi ada beban, ada kasih, dan ada perhatian terhadap orang-orang yang dilayani. Jadi kalau seorang hamba Tuhan hanya memperhatikan dia sendiri, dan zaman sekarang ini mayoritas seperti itu, mereka hanya memperhatikan keuangan mereka, tapi jemaatnya tidak dipedulikan, kerohaniannya hancur, mereka tidak ngurusi. Bahkan juga kalau keuangannya hancur, mereka juga tidak ngurusi, terus menekankan persamaan persepuluhan dan sebagainya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Saudara, hamba Tuhan yang seperti itu tidak layak untuk diikuti. Siapapun hamba Tuhan itu, tidak peduli nama besarnya bagaimana, kalau dia tampangnya atau modelnya seperti itu, saudara harus meninggalkan gereja itu. Mungkin pertama harus menasihati dia kalau bisa, tapi kalau tidak bisa, tinggalkan gereja itu dan cari gereja yang lebih baik di dalam persoalan keuangan dan sebagainya. Juga dalam persoalan firman, kalau firman itu tidak ada isinya, berarti hamba Tuhan itu tidak mempersiapkan firman dengan baik, atau hamba Tuhan itu tidak punya karunia di dalam menyusun khotbah, yang manapun itu tidak akan berguna bagi saudara dan tidak akan membangun iman saudara. Jadi cari gereja itu bukan sembarangannya. Semua orang itu kebanyakan yang 90% lebih mungkin ya. Kenapa berbakti di gereja ini? Karena gereja itu paling dekat dengan rumah saya. Saudara, kemalasan saudara itu bisa menjadikan saudara masuk neraka ya. Jadi jangan cari gereja yang dekat. Gereja ya, tapi cari gereja yang benar. Kalau gereja yang dekat itu gereja yang benar ya nggak apa-apa. Tapi kalau gereja yang dekat itu gereja yang sesat, dan saudara ikuti itu, kemalasan saudara membuat saudara masuk neraka. Jadi cari gereja yang benar, tidak peduli jauh, cari gereja yang benar, yang betul-betul membangun saudara dalam firman Tuhan, dan betul-betul gembalanya memperhatikan, dan ya semua hal yang seperti itulah ya. Sekarang kita lanjutkan dengan poin yang kedua, perpecahan antara Paulus dan Barnabas. Dari dua orang ini adalah tokoh-tokoh yang sangat rohani sebetulnya, tapi tetap bisa juga terjadi perpecahan antara Paulus dan Barnabas. Dan perpecahannya sebetulnya kelihatannya bukan sesuatu yang besar, yang jelas bukan persoalan doktrinal. Pada waktu itu belum ada perpecahan doktrinal model seperti sekarang ya.
Sekarang ini sangat bisa orang punya pandangan A dan pandangan B, pandangan C, beratus-ratus pandangan, dan bisa saja terjadi perpecahan itu karena perbedaan doktrinal. Tapi dalam perpecahan Paulus dan Barnabas bukan terjadi karena perpecahan doktrinal. Mereka dalam doktrinal mereka sama. Ya, dalam ayat 37 sampai dengan 39a kita melihat bahwa akhirnya terjadi perpecahan antara Paulus dan Barnabas, dan kita juga bisa melihat apa yang menyebabkan perpecahan itu. Kita melihat dalam ayat 37 sampai 39, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Jadi saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Pertama saudara, dari ayat 37 terlihat dengan jelas bahwa sebetulnya Barnabas setuju dengan usul Paulus untuk mengunjungi gereja-gereja yang telah mereka dirikan. Kita baca 37-nya, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Kalau dia tidak setuju dengan usul Paulus untuk mengunjungi gereja-gereja itu, lalu mengapa dia ingin membawa Yohanes yang disebut Markus? Jadi jelas bahwa dia setuju dalam mengunjungi jemaat-jemaat atau gereja-gereja yang telah mereka dirikan. Dalam hal ini mereka yang setuju ya. Jadi dalam hal itu dan dalam banyak hal yang lain, misalnya kepercayaan terhadap firman Tuhan, tentang Yesus, tentang keselamatan dan sebagainya, jelas bahwa mereka itu sependapat, tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan. Tapi perbedaannya ini ada dalam hal membawa Markus, Yohanes yang disebut juga Markus ini ya. Sebetulnya perbedaan pendapat ini adalah sesuatu yang remeh, apalagi dibandingkan dengan banyaknya dan besarnya kesesuaian pendapat di antara mereka berdua. Tetapi adanya perbedaan yang kecil itulah yang akhirnya menang sehingga menyebabkan mereka berpisah. Ini mengingatkan saya dengan pada waktu saya di GRI ya. Itu gereja yang saya pertama kali dirikan. Bukan Pak Tong yang mendirikan GRI, saya yang dirikan GRI. Saya dengan Leo Sutanto. Tetapi saya yang khotbah dan dia cuma mengurusi surat. Yang khotbah semuanya saya. Dan apa yang menyebabkan perpecahan hanya karena pernikahan saya yang dilakukan bukan di gedung gereja, karena kalau waktu itu juga kami belum punya gereja, dan sekalipun Leo Sutanto itu sudah mau meminjam ke GKI Leon dan memang diizinkan, tapi GKI Leon tidak diizinkan, tidak mengizinkan untuk makan di sana. Jadi karena itulah saya menyewa gedung lain, gedung umum, gedung PMI itu ya. Dan di situ diadakan pemberkatan nikah dan juga sekaligus pesta prasmanannya dan macam-macam hal yang lain. Tapi hal yang remeh seperti itu lagi ya, menimbulkan perpecahan karena Leo Sutanto ini tidak setuju pernikahan diadakan di bukan gedung gereja. Kata dia itu hanya untuk orang-orang yang sudah pernah berhubungan seks. Dan pada waktu saya tanya dasar Alkitabnya di mana, dia tidak bisa menjawab. Dan itu menyebabkan kegeran yang makin besar. Dan Stephen Tong mendukung dia. Dan itu yang membuat saya sangat kecewa kepada dia. Karena saya kira dia dulu adalah orang yang sangat meninggikan kebenaran dan sangat mempertahankan kebenaran. Tapi ternyata di dalam kasus itu, sekalipun saya yakin dia tahu bahwa saya tidak bersalah, saya yang disalahkan. Dan saya bentak balik. Akhirnya saya dikeluarkan dari gereja itu. Jadi itu sebetulnya sesuatu yang kecil ya. Pernikahan di gereja atau di bukan di gereja itu tidak ada larangan apapun dalam Alkitab betulnya. Jadi kita berbeda pendapat bukan di dalam urusan ayat Alkitab, karena tidak ada dasarnya mau menikah di gedung gereja atau bukan di gedung gereja. Di Amerika itu mau pemberkatan di pantai kak, mau di gunung kak, itu tidak ada yang ngurusi, siapapun pokoknya pendeta mau, tidak ada masalah.
Jadi laki-laki saudara ingat ya, perbedaan yang kecil itu bisa menyebabkan perpecahan. Ini sesuatu yang sangat perlu diperhatikan. Jangan kira perbedaan kecil dibiarkan itu tidak apa-apa. Perbedaan kecil itu mesti secepatnya itu dibereskan. Karena yang kecil makin lama bisa makin besar dan akhirnya bisa memecah gereja. Jadi ini mengajar kita untuk lebih menyoroti persamaan atau kesesuaian di antara kita. Memang selalu setiap orang ada perbedaan, tidak mungkin tidak ya. Kita punya latar belakang yang berbeda, kita punya pengertian firman yang bisa berbeda sekalipun sama-sama saya mengajar, tapi tetap bisa punya pengertian yang berbeda. Dan juga itu yang mesti kita soroti ya. Kita semua ada perbedaan, itu tidak mungkin dihindarkan. Tapi kita harus lebih menyoroti persamaan atau kesesuaian di antara kita. Dan mengabaikan perbedaan-perbedaan itu, asal itu tidak merupakan sesuatu yang prinsip. Kalau sesuatu yang prinsip, maka memang harus gerejanya pecah. Jadi misalnya di sini ada majelis yang beberapa majelis yang tidak percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Nah itu prinsip saudara ya. Atau tidak percaya bahwa keselamatan itu hanya karena iman. Mereka bilang keselamatan karena iman dan perbuatan atau karena perbuatan saja. Nah itu prinsip. Ada yang percaya Tritunggal, ada yang percaya Dwitunggal, dan ada yang percaya Unitarian. Nah itu perbedaan yang prinsip. Jadi kalau perbedaan yang prinsip itu memang bukan saja boleh, itu harus dibuat jadi gegeran. Mau pecah biar pecah. Tetapi kebenaran harus tetap dipertahankan. Jadi saudara, kalau perbedaan itu kecil kita bisa abaikan sekalipun tetap harus kalau bisa disesuaikan. Tetapi perbedaan yang besar itu tidak bisa dibiarkan. Dan kalau tidak ada pertobatan dari orang-orang yang sesat di dalam hal itu, maka kesatuan itu harus dibuyarkan. Jadi orang-orang itu harus dipecat, dikeluarkan dari gereja, istilahnya diekskomunikasi ya, supaya kesatuan yang di sini tidak terpengaruh oleh ajaran sesat mereka, keluarkan orang-orang sesat itu. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, penolakan Paulus terhadap ikutnya Markus, menunjukkan keseriusan Paulus dalam pelayanan pekerjaan untuk pelayanan untuk Tuhan. Jadi dia tahu si Markus ini dulu meninggalkan mereka pada waktu di Pamfilia atau mana tadi dikatakannya. Jadi dia melihat bahwa Markus itu tidak ada keseriusan di dalam pelayanan, sekalipun tidak dikatakan dengan persis apa penyebabnya Markus meninggalkan mereka, tapi yang jelas dia seorang yang tidak bisa diandalkan pada saat itu. Ya, belakangan kelihatannya Markusnya bertobat sehingga Paulus mau menerima kembali. Tetapi saat ini dia masih tidak mau, Paulus tidak mau menerima Markus karena ketidaksetiaan dia di dalam pelayanan. Memang saudara, pelayanan itu bukan piknik ya, di mana kita bisa mengajak seadanya orang atau sembarang orang. Baik urusan khotbah di gereja, memanggil pendeta sembarangan itu sesuatu yang sangat membahayakan. Kita harus tahu dengan persis dulu pendeta yang kita undang itu bagaimana dan acaranya bagaimana. Jadi juga bahkan kalau kita milih guru sekolah minggu, ini sesuatu yang penting. Karena guru sekolah minggu itu melatih mengajar anak-anak yang akan menjadi generasi pengganti kita. Jadi kalau guru sekolah minggunya sesat, anak-anak itu jadi sesat. Maka gereja itu pada waktu anak-anak ini sudah jadi dewasa, mereka menggantikan kita yang sudah tua-tua ini sudah mati semua. Maka akan terjadi kesesatan dalam gereja itu. Jadi pelayanan ini perlu dipikirkan siapa yang boleh melayani dan siapa yang tidak boleh melayani. Jadi pelayanan itu adalah perang melawan setan, sehingga orang yang brengsek justru bisa merugikan atau menghambat pelayanan itu. Sebagai penerapan saudara, poin A, seriuslah dalam pelayanan. Saya tidak peduli soal melayani dalam bidang apa, dalam hal musik atau dalam hal jadi chairman. Seriuslah dalam pelayanan. Jangan pakai lagu itu saja yang membosankan.
ganti lagu, belajar lagu-lagu yang baru, tapi jangan sekaligus semua lagu baru di dalam satu kebaktian. Kalau itu nanti juga menyebabkan orang yang belum bisa lagu itu nggak bisa apa ya, nggak bisa ikut menyanyi dan juga nggak bisa enjoy di dalam kebaktian itu. Jadi dalam satu kali berikan lagu baru satu, dalam satu kali berikan lagu baru satu, dan lagu ini diulang-ulang nanti supaya supaya bisa orang bisa betul-betul menyanyikan lagu itu, lalu tambah saja lagu baru lagi dan sebagainya. Tapi saya kalau terus-terusan pakai lagu-lagu yang lama atau terusan, orang juga bosan menyanyi lagu yang sama terus-menerus ya. Jadi cermin ini juga sesuatu pelayanan yang penting karena itu seriuslah di dalam pelayanan. Demikian juga sebagai guru sekolah minggu, ini tidak boleh sembarangan dipilih. Harus orang-orang yang betul-betul injili dan bisa memberitakan Injil. Karena itu yang terpenting di dalam guru sekolah minggu. Pengajaran bisa, tapi anak-anak tidak bisa diajar pengajaran terlalu banyak. Jadi yang paling penting itu adalah penginjilan di dalam sekolah minggu itu ya. Juga untuk pemilihan majelis, karena kalau pemilihan majelis ini orang-orang yang tidak karuan, dan mereka yang mengambil keputusan mengarahkan gereja, maka gerejanya bisa diarahkan ke arah yang tidak karu-karuan juga. Jadi pengkhotbah pendeta, apalagi ini lebih penting lagi, dan karena itu memilih sembarangan orang dalam pelayanan itu sangat berisiko menghancurkan atau memecah belah gereja. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Perpecahan ini terjadi karena hal yang sepele, yaitu apakah Markus diajak atau tidak. Memang ada orang yang menganggap ini bukanlah hal yang sepele, tapi bagaimanapun semua orang pasti setuju bahwa ini bukanlah suatu persoalan yang bersifat prinsip, ya tidak bersifat dasar gitu ya. Ada orang yang mengatakan tidak pernah ada orang yang jatuh karena tersandung gunung, tapi karena tersandung batu kecil. Ya, mana ada orang tersandung gunung itu gimana? Tidak pernah ada, saudara. Jadi hal yang besar itu tidak menyandungi bahkan biasanya. Tapi hal yang kecil ini yang menyandungi. Kan itu kita harus hati-hati terhadap persoalan-persoalan yang kelihatannya remeh. Karena ini justru bisa menyebabkan perpecahan. Dan ini sudah saya alami berkali-kali, banyak kali ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Siapa yang bersalah sehingga perpecahan ini terjadi? Pertanyaan ini sangat sukar dijawab dengan pasti karena kita tidak tahu bagaimana keadaan Markus saat itu. Masih pelan-pelan atau sudah bertobat. Tapi rasanya kalau Paulus begitu keras menentang, rasanya Markus ini masih belum bertobat. Tapi kita juga tidak tahu apa alasan Barnabas ingin mengajak Markus, karena itu ada bermacam-macam pandangan tentang hal ini. Pertama, poin A, ada yang mengatakan bahwa dua-duanya tidak salah. Barnabas penuh dengan kasih dan Paulus itu tegas, jadi tidak ada yang jelek, cuma sifat mereka yang berbeda. Barnabas penuh dengan kasih, jadi mau mengampuni Markus sekalipun mereka meninggalkan dan tidak setia dalam pelayanan yang terdahulu. Tapi Paulus itu punya ketegasan, jadi dua-duanya sebetulnya sifat yang baik. Tetapi kasih dan ketegasan itu seringkali memang tidak cocok, sehingga akhirnya terjadi kekerasan itu. Ya sebetulnya tidak ada yang jelek. Cuma mereka tetap berbeda di dalam kebaikan mereka masing-masingnya. Dan kebaikan mereka masing-masing yang berbeda itu yang akhirnya menjadi perpecahan. Ini kelihatannya aneh ya. Hal yang baik kok menjadikan perpecahan. Tapi hal yang baik yang berbeda tetap bisa menyebabkan perpecahan. Sekarang poin B, ada yang mengatakan Paulus yang salah. Alasannya, pertama, dia tidak mau mengampuni Markus. Sikap Paulus ini tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus dalam Matius 18:21 dan 35. Ini bukan pandangan saya, ini pandangan dari banyak orang. Pokoknya saya memberikan pandangan empat pandangan atau berapa nanti kita lihat. Ini bukan semua pandangan saya. Sikap Paulus yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus di dalam Matius 18 ayat 21-35. Kita akan baca. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali,
melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini bukan berarti dikalikan betul-betul hurufiah 490 kali. Tapi ini hurufiah berarti artinya, bukan hurufiah artinya itu terus-menerus mengampuni. Sebab hal kerjaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Tadi dia berhutang 10.000 talenta ya. Dan ini orang itu cuma berhutang 100 dinar kepada dia. Dan pada waktu dia bertemu itu, dia berkata dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangnya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan mohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang jahat, orang itu, dan berkata kepadamu, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Kojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segala hatimu. Jadi saudara, ilustrasi ini sebetulnya menunjukkan bahwa kita berhutang kepada Tuhan untuk 10.000 talenta. Banyak sekali hutang kita, dosa kita pada Tuhan itu banyak sekali. Tapi Tuhan karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Dia mau mengampuni semua dosa kita tanpa kecuali. Dan karena itu keselamatan kita itu dijamin. Kita mati, kita masuk surga itu dijamin. Kalau kita betul-betul percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi ada orang lain yang berhutang atau bersalah kepada kita. Sangat kecil kalau dibandingkan dengan kesalahan dosa kita pada Tuhan. Tapi kita tidak mengampuni dia. Ini seperti hamba ini ya. Hutangnya ke atas 10.000 talenta dihapuskan. Yang ini 100 dinar dibandingkan 10.000 talenta, ini sama sekali tidak ada apa-apanya, sangat-sangat kecil. Jadi saudara, dia tidak mau mengampuni yang 100 dinar, tapi ini diampuni 10.000 talenta. Dan ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Jadi mestinya kalau kita tahu bahwa Allah mengampuni kita dari dosa kita yang begitu banyak, begitu besar, kita harusnya juga mau mengampuni saudara kita, siapapun yang bersalah kepada kita. Karena bagaimanapun besarnya kesalahan dia, kesalahan kita kepada Tuhan itu jauh lebih besar. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang ke-12 menunjukkan bahwa Paulus menyesali sikapnya di sini. Jadi ini bagi kelompok yang menganggap Paulus bersalah ya. 2 Timotius 4 ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena perannya penting bagiku. Ini saya tidak akan jelaskan ayat ini dulu, tapi hanya menunjukkan bahwa ini alasan dari orang yang menganggap Paulus itu salah. Sekarang poin C, kelompok ketiga, menganggap Barnabas yang salah. Alasannya pertama, ayat 39 dan 40 menunjukkan bahwa gereja Antiokhia merestui kepergian Paulus, tetapi tidak merestui kepergian Barnabas. Jadi kelihatannya mereka menganggap Pauluslah yang benar. Kedua, setelah peristiwa ini kita tidak pernah menceritakan tentang Barnabas lagi, tapi terus menceritakan tentang Paulus. Dan yang ketiga, Markus adalah saudara sepupu Barnabas. Kalau 4 versi kitab suci Indonesia menyebutkan kemenakannya, tetapi ini salah terjemahan.
Dalam kitab suci bahasa Inggris diterjemahkan cousin atau saudara sepupu. Jadi memang tidak semua kitab suci bahasa Inggris kita lihat kalau 4 ayat yang ke-10 ya. Jadi ini memang mendapatkan kemenakan ya. Kalau RSV cousin ya, saudara sepupu. Tapi King James sister son, anak dari saudara perempuan, berarti kemenakan sama seperti Indonesia. New King James memperbaiki menjadi cousin. NIV cousin juga, NASB cousin, ESV cousin, YLT nephew. Nephew ini kemenakan betulnya. Jadi ini berbeda sebetulnya terjemahnya. Jadi YLT sama dengan King James sama dengan kitab suci bahasa Indonesia. Bentar ya. Di sini dikatakan anapsia sebetulnya cousin memang yang mestinya. Karena itu mungkin sekali Barnabas mengajak Markus bukan karena Markus memenuhi syarat sebagai seorang pelayan Tuhan, tapi hanya karena Markus mempunyai hubungan darah dengan dia. Apakah ini suatu nepotisme? Ya, di dalam negara kita ini banyak yang seperti itu ya. Punya hubungan darah, anaknya jadikan ini, jadikan ini, jadikan ini, keluarganya jadikan ini, semua sehingga seluruh keluarganya itu memenuhi pemerintahan dan sebagainya. Jadi mereka bisa korupsi dan saling mendukung satu sama lain, dan itu jelas-jelas sesuatu yang sangat-sangat buruk. Apalagi sekarang ini kalau ini dilakukan di dalam suatu gereja, ini jauh lebih buruk lagi. Memang kita tidak melihat dalam Alkitab bahwa Barnabas mengajak Markus itu karena Markus itu adalah saudara sepupunya, Bu. Tidak pernah ada data seperti itu. Ini cuma kemungkinan. Tapi kalau memang Barnabas mengajak Markus itu karena ada hubungan darah, maka Barnabas ini jelas orang yang tidak beres di dalam persoalan ini. Jadi saudara jangan berpihak pada orang hanya karena orang itu mempunyai hubungan darah dengan saudara atau dekat hubungannya dengan saudara. Berpihaklah pada kebenaran. Seperti yang tadi saya katakan pada waktu saya dikeluarkan dari GRI itu. Saya yakin Stephen Tong itu tahu bahwa saya tidak salah. Tapi dia dengan Leo Sutanto itu pada saat itu sudah jadi teman dekat selama 20 tahun. Jadi mungkin dia punya prinsip right or wrong my friend. Ya, saya peduli benar atau salah. Pokoknya teman baik saya, sahabat saya. Jadi saya bela mati-matian. Dan itu sikap yang sangat bukan Kristen. Kita harus berpihak pada kebenaran dan bukan berpihak pada teman dekat atau keluarga atau apapun. Bahkan kalau itu orang tua kita sendiri, kalau salah, kita tidak boleh membela yang salah. Apalagi kalau cuma teman atau apapun. Jadi ini sesuatu yang sama sekali salah. Ya. Karena poin yang keempat, adapun tentang 2 Timotius 4 ayat 11 yang dianggap memberatkan Paulus, bisa saja ditafsirkan bahwa 2 Timotius 4 ayat 11 itu merupakan sikap Paulus setelah Paulus melihat bahwa Markus betul-betul bertobat. Sedangkan dalam kisah 15 ini, Markus kelihatannya belum bertobat. Kita baca sekali lagi 2 Timotius 4 ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan Paulus ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Jadi ini bisa saja bukannya Paulusnya itu merasa bersalah lalu sekarang dia minta Markus itu melayani dia. Tapi mungkin sekali di sini Paulusnya melihat bahwa Pak Markus sudah bertobat, dan karena itu dia mau menerima orang itu. Dan kalau memang ini benar, Paulus ini juga seorang yang bagus. Tadinya dia tidak mau dan dia sekarang melihat Markus bertobat, dia mau menerima Markus. Jadi siapapun yang salah dan tidak bertanggung jawab dan pelayanannya, buang orangnya. Tapi kalau orang itu bertobat, ya terima kembali supaya bisa melayani lagi.
Ya, jadi ini sesuatu yang bagus dalam diri Paulus mau menerima kembali. Lalu pandangan yang keempat, kedua-duanya salah. Pulpit Commentary menuliskan sebagai berikut. Mungkin kedua rasul ini sama-sama patut disalahkan. Tetapi kalau Paulus mau disalahkan, kesalahannya merupakan bayang-bayang kehebatannya. Begitu penuh penyerahannya, begitu hebat semangatnya, begitu kuat jiwanya, sehingga ia tidak bisa membiarkan apapun yang kelihatan seperti setengah hati. Dan kalau Barnabas mau disalahkan, kesalahannya merupakan bayang-bayang dari kebaikan hatinya, kemauannya untuk memberi kesempatan yang lain pada seorang muda, keengganannya untuk mengeluarkan dari suatu pelayanan yang mulia seseorang yang telah melakukan satu kesalahan. Setiap mereka digerakkan oleh semangat yang layak dipuji atau dihargai, sekalipun setiap mereka telah bertindak terlalu jauh dalam jalannya. Seringkali ketika kita mengecam tanpa ampun, ada baiknya untuk mengingatkan diri kita sendiri dan orang lain bahwa kesalahan-kesalahan dari orang saleh atau baik biasanya merupakan bayang-bayang sifat baiknya. Sekarang saya lanjutkan dengan kutipan selanjutnya. Sifat-sifat baik atau kebaikan manusia berubah menjadi kesalahan. Kelembutan Barnabas menjadi kelembean, dan kekerasan atau ketegasan Paulus menjadi kebemisan. Jadi penjelasan dalam kutipan pertama mengatakan bahwa kedua rasul bersalah, tapi kesalahan Paulus adalah bayang-bayang dari semangatnya. Semangat dan penyerahan diri Paulus begitu hebat, sehingga dia tidak bisa membiarkan apapun yang kelihatan tengah hati. Sebaliknya kesalahan Barnabas adalah bayang-bayang dari kebaikan hatinya. Jadi rasul-rasul itu disegerakan oleh roh atau semangat yang patut dipuji, sekalipun mereka masing-masing sudah berjalan terlalu jauh atau terlalu ekstrim. Lalu dianjurkan kalau suatu kali kita mengecam seseorang tanpa ampun, sebaiknya kita mengingat bahwa biasanya itu berarti tidak selalu ya. Kesalahan-kesalahan dari orang saleh merupakan bayang-bayang dari sifat-sifatnya yang baik. Sebagai contoh saudara, kalau kita melihat orang yang cerewet, perlu kita ingat bahwa kecerewetan itu mungkin ya. Kadang-kadang cerewet itu memang cerewet yang tidak benar ya. Tapi cerewet ini ada cerewet yang benar. Jadi saya di sini katakan mungkin adalah bayang-bayang dari sifat teliti, dan ini adalah sesuatu yang baik. Jadi dia teliti melihat ini salah dia kritik, ini salah dia kritik. Ya, mengingat atau merenungkan seperti itu adalah sesuatu yang penting, karena dengan demikian kita bisa lebih mudah mentoleransi kesalahan yang dia lakukan. Kalau saya tanya kepada ChatGPT ya, apakah dia setuju dengan pandangan saya dalam persoalan siapa yang salah antara Paulus dan Barnabas ya? Ini pertanyaan saya. Dalam perbacaan tentang Paulus dan Barnabas siapa yang salah? Dan ini jawaban ChatGPT ya. Pertanyaan ini menarik karena Alkitab sendiri, Kisah Rasul 15 ayat 36 sampai 41, menceritakan perpecahan Paulus dan Barnabas tanpa secara eksplisit menyebut siapa yang benar dan siapa yang salah. Mari saya paparkan beberapa poin dari perspektif BPK dan tafsiran reform. Latar belakang perpecahan pertama, Paulus mengusulkan untuk kembali mengunjungi jemaat-jemaat yang telah mereka dirikan. Kedua, Barnabas ingin membawa Yohanes Markus. Ketika Paulus menolak keras karena Markus sebelumnya mundur. Kisah Rasul 13. Keempat, pertikaian menjadi begitu tajam. Susmos ya. Susmos. Artinya perselisihan sengit sehingga mereka berpisah. Barnabas membawa Markus ke Siprus, Paulus memilih Silas dan pergi melalui Syria dan Kilikia. Pandangan bahwa Paulus yang benar, poin A, ketegasan Paulus. Markus sudah terbukti tidak dapat diandalkan dalam pelayanan sebelumnya. Membawanya lagi bisa mengancam misi yang berat. Poin B, hasil misi Paulus. Lukas dalam Kisah Para Rasul melanjutkan narasi mengikuti Paulus, seolah-olah pelayanan Paulus mendapatkan legitimasi khusus dari Roh Kudus. Ketiga, prinsip pelayanan. Paulus menekankan keseriusan dan konsistensi dalam pekerjaan Injil.
Bandingkan 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, saya berikan ayatnya di sini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit itu mesti punya sikap disiplin, sikap berani, dan tidak jadi pantang mundur sebetulnya ya. Kalau prajurit tidak punya sikap seperti itu, bagaimana dia bisa berperang? Jadi eh, kalau di sini dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, jelas dia itu harusnya pantang mundur, berdisiplin dalam apa yang dia lakukan dan sebagainya. Tapi Markus tidak seperti itu, dan karena itu Paulus yang menekankan keseriusan dan konsistensi menolak Markus. Lalu ada pandangan selanjutnya bahwa Barnabas ya benar. Poin A, sifat Barnabas namanya berarti anak penghiburan. Kisah Rasul 4 ayat 36. Ia melihat potensi Markus dan kelak Markus memang dipakai Tuhan besar-besaran. Paulus sendiri di akhir hidupnya mengakui Markus berguna bagi pelayanan dalam 2 Timotius 4 ayat 11 yang tadi sudah kita baca ya. Poin B, kasih karunia. Barnabas mencerminkan sikap Allah yang memberi kesempatan kedua. Markus yang dulunya gagal akhirnya dipulihkan. Dan poin C, tradisi gereja. Markus kemudian menulis Injil Markus yang diakui sebagai firman Tuhan. Jadi sebetulnya tidak ada penjelasan dari Alkitab ya. Siapa yang menuliskan keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi itu cuma ada di dalam tradisi gereja, dan saya tidak tahu tradisi yang mana, saya tidak ngerti, tetapi bahwa Injil Matius ditulis oleh Matius, Injil Markus ditulis oleh Markus, Injil Lukas ditulis oleh Lukas, dan Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes sendiri. Ini tidak ada datanya di dalam Alkitabnya, tapi ini tradisi gereja. Saya tidak tahu tradisi ini dari mana, saya tidak ngerti. Pandangan bahwa keduanya salah. Poin A, beberapa penafsir misalnya Calvin menekankan bahwa cara mereka berpisah bukanlah teladan. Kata Yunani paroxysmos ya, paroxysmos ini huruf X ya. Jadi bacanya kasukar paroxysmos. Biasanya dipakai untuk pertengkaran yang tidak kudus. Poin B, perpisahan ini menunjukkan kelemahan manusiawi, bahkan dalam diri dua orang rasul ini ya. Mereka orang kudus, tapi bukan tanpa dosa. Dan kita tidak percaya ada manusia tanpa dosa. Bahkan Maria yang oleh Katolik dipercaya sebagai orang suci, kita tidak percaya hal itu. Sekarang kita melihat bahwa pandangan bahwa keduanya benar. Poin A, Paulus benar dalam menuntut kesetiaan dan tanggung jawab. Poin B, Barnabas benar dalam memberikan kesempatan kedua. Poin C, Alf memakai perbedaan ini untuk memperluas pelayanan dari satu tim menjadi dua tim misi. Jadi karena mereka berpecah, maka Barnabas membawa Markus dan Paulus membawa siapa tadi? Silas kalau tidak salah ya. Jadi kesimpulan saudara, Alkitab tidak menunjuk satu pihak sebagai salah. Sepertinya maksud Roh Kudus adalah memperlihatkan bahwa bahkan Rasul bisa berbeda tajam, namun Allah tetap memakai keadaan itu untuk kemajuan Injil. Pertama, dari segi prinsip Paulus lebih tepat soal ketegasan dan disiplin. Kedua, dari sisi karakter kasih, Barnabas lebih tepat soal memberi kesempatan kedua. Ketiga, dari sisi pemerintahan Allah, keduanya dipakai untuk tujuan yang lebih luas. Ya, dari satu tim pekabaran Injil, karena menjadi dua tim. Jadi sekalipun ini perpecahan sesuatu yang buruk, tapi oleh Tuhan diubahkan menjadi sesuatu yang baik. Karena poin yang kelima, saudara, Paulus dan Barnabas adalah orang-orang yang sangat rohani. Mereka tadinya begitu dekat, mereka melayani sama-sama, mereka bahkan menderita sama-sama. Kalau kesatuan mereka saja bisa pecah, maka lebih-lebih kesatuan di antara kita. Kita satu sama lain tidak sebegitu dekat seperti Paulus dan Barnabas. Mereka bisa pecah, apalagi kita.
Karena itu kita harus sangat hati-hati terhadap perpecahan, hati-hati terhadap rasa iri hati, ketidaksenangan satu terhadap yang lain, rasa mudah tersinggung, sikap kasar, sikap sombong, ambisius, bahkan terhadap adanya perbedaan kepribadian di antara kita, karena semua ini bisa menjadi sumber perpecahan. Di samping itu banyaklah berdoa untuk kesatuan atau kesehatan di antara kita. Ini sesuatu yang harus banyak kita doakan. Sudah gereja kita ini gereja kecil, tapi juga seringkali ada perpecahan sehingga membuat lebih kecil lagi akhirnya. Sekarang poin yang keenam, beberapa lama setelah perpecahan atau perpisahan itu, Paulus berbicara baik tentang Barnabas maupun Markus. Tentang Barnabas itu ada dalam 1 Korintus 9 ayat 6, dan tentang Markus dalam Kolose 4 ayat yang ke-10, 2 Timotius 4 ayat 11, dan Fileman 24. Saya akan bacakan ayat-ayatnya. 1 Korintus 9 ayat 6, dia cuma menyinggung Barnabas jatuhnya ya. Atau hanya aku dan Barnabas saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan. Lalu Kolose 4 ayat 10, salam kepada kamu dari Aristarchus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas, atau saudara sepupu Barnabas ya. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terima dia apabila dia datang kepadamu. Jadi di sini kelihatannya sudah ada perdamaian ya antara Paulus kan yang menulis surat Kolose ini ya. Dan ini kemenakan, saya pikir sebaiknya saya coret ya. Lalu 2 Timotius 4 ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawa ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Dan Filemon 24, dan dari Markus, Aristarchus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Berarti sekarang diakui oleh Paulus bahwa Markus ini salah satu dari teman-teman sekerjanya. Ini adalah sesuatu yang harus ditiru, sekalipun terjadi perpecahan, kita tidak perlu saling menendam, ingin membalas, saling memfitnah satu dengan yang lain, dan sebagainya. Harus kita ingat bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah setan, dan bukan orang atau saudara seiman dengan siapa kita pecah. Kalau saudara main TikTok, maka saudara bisa melihat bahwa dalam dunia TikTok ini sekarang semua orang Kristen terpecah menjadi dua gitu ya. Dalam persoalan edis TV, pendapat Kristen yang melawan Islam, dia tinggal di Amerika sehingga bebas dia menghujat dan sebagainya tanpa bisa ditangkap karena tinggal di luar negeri, di mana hukum Indonesia tidak bisa menjangkau dia. Tapi dia mengeluarkan satu statement yang menurut saya bukan saja sesat, tapi itu brengsek, bukan main ya. Kalau dia mengatakan bahwa uh, iblis yang merencanakan penyaliban Yesus, itu yang dia katakan, ditambah lagi dia berkata bahwa orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan yang merencanakan penyaliban Kristus itu adalah orang yang begini, berarti orang yang tidak waras begitu ya. Jadi statement yang kedua ini yang kurang ajar sebetulnya. Dia mau pandangan sesat itu urusan dia, tetapi memaki orang lain yang pandangannya berbeda dengan dia, dan bahkan yang menurut saya jelas jauh lebih benar, itu adalah sikap kurang ajar. Jadi orang satu ini saya tidak yakin bahwa dia orang Kristen, karena sikap arogannya itu saya sudah tahu dari dulu, dan juga dengan sikap yang sekarang ini dia tidak mau mengakui kesalahannya, tetap membela diri dengan cara yang tidak karu-karuan. Memang dia menguasai Al-Quran dan menguasai hadis, tapi dalam urusan Alkitab dia sama sekali tidak ngerti apa-apa, sampai terjadi kesalahan yang fatal model seperti ini. Saya tantang dia debat kalau dia berani, tapi saya mau debat di dalam Zoom dengan moderator dan dengan timer dan sebagainya. Saya tidak percaya dia berani debat sama saya habisi kalau dia debat sama saya.
Dalam hal Islam dia memang menang. Kalau debat sama saya tidak akan bisa, saya tidak tahu apa-apa tentang Islamologi. Tapi kalau dalam hal Kristen atau Alkitab, tidak ada kemungkinan dia menang debat sama saya. Nah, apakah berani? Saya sudah lontarkan berkali-kali tantangan kepada anak buahnya, beritahu dia, saya tantang debat. Kalau berani debat di Zoom dengan timer, dengan moderator dan sebagainya, ayo debat dengan aku. Sampai sekarang tidak pernah ada jawaban. Dia pengecut ya. Kalau orang debat di komalnya dia tentang hal ini, didikte sama dia. Nanti jangan ngomong gini, nanti jangan ngomong gini. Makanya saya tidak mau debat di komalnya dia. Tapi kalau debat di Zoom dengan moderator dan dengan timer kan dia tidak bisa seperti itu. Jadi itu dia berdebat di komal dia dengan cara yang sangat tidak fair. Jadi makanya saya tidak percaya orang ini orang Kristen. Orang Kristen tidak bisa melakukan hal model seperti itu sebetulnya. Sudah jelas salah, masih kurang ajar lagi. Poin yang ketiga akibat dari perpecahan ini, pertama, mungkin sekali peristiwa inilah yang mempertobatkan Markus. Ya, jadi ketegasan Paulus itu mungkin yang mempertobatkan Markus ya. Dari Kolose 4 ayat 10 yang kita sudah baca tadi, 2 Timotius 4 ayat 11 dan Fileman 24, di mana Paulus berbicara secara positif tentang Markus. Dan juga dari fakta bahwa Markus akhirnya menjadi penulis Injil Markus, maka jelaslah bahwa Markus akhirnya bertobat dan menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Dan mungkin sekali bahwa sikap Paulus yang begitu keras itu justru menyadarkan dia bahwa sikapnya yang tidak bertanggung jawab dalam pelayanan itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, tapi merupakan suatu dosa yang serius. Dan sikap Barnabas yang lembut dan mau mengampuni itu menyebabkan dia tidak putus asa, tetapi bahkan membuatnya berusaha bangun dari kejatuhannya, sehingga akhirnya betul-betul menjadi orang yang berguna bagi Tuhan, bahkan dijadikan salah satu penulis dari Injil, yaitu Injil Markus ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan sendiri mau memakai orang yang sudah jatuh dalam kesalahan yang besar, tetapi asal orang itu mau bertobat, Tuhan tetap mau memakai orang itu. Jadi Tuhan tidak mungkin ya dia memakai hanya orang yang suci. Kalau dia hanya mau memakai orang suci, dia masih pakai malaikat yang tidak ada orang suci soalnya. Jadi kalau saudara merasa saudara berdosa dan tidak layak melayani Tuhan, itu suatu godaan dari setan. Hanya minta ampun dosa. Kalau saudara betul-betul seorang Tuhan, pasti dosa saudara diampuni, dan saudara tetap akan dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan. Ya, jangan mundur dalam pelayanan hanya kalau saudara berbuat dosa. Karena Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kasih, dan Dia mau mengampuni kita. Asal kita bertobat, dan Dia tetap akan mau memakai kita. Karena kita masuk dalam poin yang kedua. Karena ada dua tim pekabaran Injil dalam ayat 39-41. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil melakukan jemaat-jemaat di situ. Poin A, Barnabas mengajak Markus ke Siprus dalam ayat 39b. Siprus adalah tempat asal Barnabas, itu ada dalam Kisah Rasul 4 ayat 36. Dan tempat itu pernah disinggah oleh Paulus dan Barnabas dalam Kisah Rasul 13 ayat 4-12. Kita baca ya ayat ini ya. Kisah 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Jadi Yusuf dan Barnabas ini sama ya. Pada zaman itu banyak orang punya lebih dari satu nama. Dan repotnya juga ada banyak orang punya nama yang sama. Jadi ini seringkali membingungkan. Di Alkitab misalnya ada banyak Yusuf. Berarti di sini ada Yusuf ya. Ada Yusuf dalam Perjanjian Baru, ada Yusuf suaminya Maria. Lalu juga di nama Yohanes sudah ada banyak, nama Maria sudah ada banyak. Jadi hati-hati dengan nama-nama di dalam Alkitab, karena memang adalah tradisi mereka.
memberikan nama sesuai dengan nama bapaknya atau nama engkongnya. Pokoknya nama keluarganya yang sudah ada itu dipakai lagi untuk namanya anak yang baru dilahirkan. Itu tradisi mereka memang. Tapi itu membuat kita yang belajar Alkitab itu menjadi bingung. Barnabas artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Dari Siprus ini tempat asal Barnabas ya. Karena kisah 13 ayat 4 sampai 12. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes atau Markus tadi menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus. Nama laki-laki ada nama yang sama ya dengan Paulus ya. Yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengarkan firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tapi Saulus yang juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan ketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil berapa-berapa ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percaya gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Ini sudah saya bahas dalam pelajaran yang lalu ya, dan tidak usah ulangi lagi. Poin B, Paulus mengajak Silas untuk melakukan perjalanan misionaris yang kedua di dalam ayat 40 dan ayat 41. Tetapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan oleh saudara di situ kepada kasih karunia Tuhan. Berarti kan kalau Barnabas tadi tidak ada kata-kata seperti ini ya, diserahkan oleh saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, itu tidak ada pada waktu Barnabas, tapi itu ada pada waktu Paulus diutus itu ya. Saya ulangi, tapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan oleh saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah yang memiliki Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Pertama dikatakan dalam ayat 33, Yudas dan Silas kembali ke Yerusalem. Tapi di sini ya bisa diajak oleh Paulus untuk melakukan perjalanan misionaris yang kedua. Ini menyebabkan ada manuskrip-manuskrip yang menambahkan ayat 34. Ayat 34 ini dalam pembahasan yang lalu sudah saya berikan, tapi tidak saya bahas ya. Dan karena ayat ini memang tidak asli atau dalam tanda kurung tegak, tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Tapi secara penambahan ini sebenarnya tidak perlu, karena bisa saja setelah Silas kembali ke Yerusalem, dia lalu kembali ke Antiokhia lagi dan lalu ikut dengan Paulus. Jadi kalau ini memang suatu penambahan, maka ini sebetulnya tidak perlu sebetulnya. Kalau kita maksud dalam poin yang kedua, Paulus mengajak Silas yang adalah seorang nabi, ayat 32, yaitu orang yang bisa memberitakan firman Tuhan. Kita lihat ayat 32, Yudas dan Silas yang juga adalah nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Jadi ini lagi-lagi mengajar kita bahwa kita tidak boleh memilih sembarang orang untuk melakukan pelayanan tertentu. Selalu hati-hati ya untuk memilih guru sekolah minggu. Pastikan orang itu adalah orang yang sungguh-sungguh Kristen. Karena kalau tidak itu menyesatkan anak-anak yang menjadi pengganti kita nanti, dan gereja kita nanti menjadi sesat semuanya. Jadi saudara, kalau tadinya hanya ada satu tim pekabaran Injil, Paulus dan Barnabas, maka sekarang gara-gara perpecahan ada dua tim pekabaran Injil. Jadi dari sini terlihat bahwa sekalipun perpecahan itu sendiri adalah sesuatu yang negatif dan tidak menyenangkan, bahkan bisa menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Tapi kalau Allah mengizinkan perpecahan itu terjadi, maka semua itu pasti membawa kebaikan. Bandingkan dengan Roma 8 ayat yang ke-28. Karena itu saudara, sikap yang benar terhadap perpecahan. Pertama saudara, poin A, jangan mencari perpecahan.
Jangan karena melihat ini, oh pecah, akhirnya jadi dua tim. Berarti Roma 8 ayat 28 berlaku, ayo kita pecah saja jadi 10 orang, jadi 10 bagian sehingga menjadi 10 tim. Saudara tidak, kalau perpecahan tidak disengaja, itu tidak masalah. Tapi kalau perpecahan disengaja, itu kegilaan menurut saya. Jangan mencari perpecahan. Perpecahan itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak baik. Kita harus berusaha menjaga kesatuan atau keutuhan. Karena poin B, tapi kalau perpecahan tidak dapat dihindarkan atau bahkan sudah terjadi, itu tidak perlu terus-menerus disesali. Pertama bahwa kalau Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, dia pasti mempunyai rencana atau tujuan yang baik. Jadi pandanglah ke depan, jangan ke belakang. Maukah saudara mempunyai sikap yang demikian? Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa lagi. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh belajar sebagian firman-Mu lagi. Dan kami berdoa tentang masalah perpecahan ini, supaya tidak terjadi di gereja kami maupun gereja-gereja manapun yang Alkitabiah dan Injili. Tapi kalau perpecahan itu harus terjadi, biarlah Engkau memberkati semekang rupa sehingga tetap membawa kebaikan bagi orang-orang yang terpecah itu dan bagi Engkau sendiri, sehingga Engkau bisa lebih dipermuliakan melalui perpecahan itu. Sekalipun perpecahan itu sendiri merupakan sesuatu yang negatif, tapi Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa yang bisa mengubah yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.